Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla walaupun hari ini hari cuti untuk Malaysia, namun demikian kita dapat manfaatkan masa cuti ini sebaik-baiknya untuk mendengar sedikit bimbingan yang berkaitan dengan agama. Sebab bagi Islam, kita disuruh supaya memanfaatkan masa sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Bila kamu ada masa kosong, maka isilah masa kosong itu dengan perbuatan-perbuatan yang berguna. Demikian makna umum dari ayat tersebut. Al-faragh, faragta diambil dari kata al-faragh, masa lapang, masa kosong. Sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani ma'bunun katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sangat banyak manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Dua nikmat. As-sihhah wal faragh. Pertama, kesehatan. Yang kedua, masa lapang. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nikmat sungguh banyak manusia yang tidak pandai mensyukurinya, yaitu kesehatan dan masa lapang. Kesehatan ini nikmat. Masa lapang juga adalah nikmat. Sebabnya dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah yang lima sebelum datang yang lima.
pergunakan sebaik-baiknya yang 5 ini sebelum datang yang 5. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang pertama, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Manfaatkan masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang matimu. Dari 5 itu, 2 di antaranya adalah masa lapang dan sehat. Itu sebabnya walaupun hari ini hari cuti, kita manfaatkan juga masa cuti ini untuk hal-hal yang berguna. Antara lain, berada di dalam taman-taman syurga, yaitu majelis ilmu. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, doa yang akan kita bahas pada pagi ini pendek saja, yaitu doa mohon agar Allah hidup kita dalam keadaan miskin, mati kita dalam keadaan miskin, dan dibangkit kelak di padang mahsyar pada hari kiamat dalam kelompok orang-orang miskin. Banyak jemaah yang tanya, mengapa kita minta miskin, Pak Ustaz? Disinilah perlunya kita tahu terjemah ada 2 jenis. Terjemah harfiah, literal translation, atau direct translation. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan bangkitkanlah aku pada hari kiamat, termasuk ke dalam golongan orang-orang miskin. Miskin menurut pemahaman kita, orang yang tidak ada harta. Tapi bukan begitu maksud hadis tersebut dalam terjemah ma'nawiyah, syarahannya. Kalau ayat Quran itu tafsirannya. Bukan begitu. Walaupun hadis tersebut dipertikaikan oleh ulama hadis. Ada yang mengatakan sahih. Menurut Imam At-Tirmizi dan imam-imam yang lain. Ada pula yang mengatakan hadisnya dhaif. Namun demikian, kalau kita memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah. Mohonlah. Tapi yang jelas, miskin di sana bukan maknanya
tidak memiliki harta. Bukan. Minta supaya Allah jadikan kita sebagai orang yang tidak berduit, tidak punya harta. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar jadi orang yang kaya. Orang-orang yang beriman secara tersirat digalakkan agar jadi orang yang kaya. Kata ulama tafsir, orang-orang beriman diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan zakat tidak wajib dikeluarkan kecuali orang yang kaya, orang yang cukup nisab, orang yang berharta untuk dibagikan kepada fakir miskin. Jadi tersirat dari arahan atau perintah mengeluarkan zakat membawa makna hendaklah kamu jadi orang yang kaya. Itu sebabnya dalam hadis tersebut Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Bukan maknanya minta supaya hidup merana di atas muka bumi, tidak punya apa-apa, sehingga tak boleh makan, tak boleh minum. Lebih-lebih lagi di zaman harga barang semuanya naik, meningkat, luar biasa. Sehingga rakyat hari ini menjadi resah. Sampai ada yang bunuh diri. Jadi maksudnya bukan itu. Okey, Pak Ustaz. Kalau begitu, apa makna minta miskin dalam hidup? Ustaz baca syarahannya. Setelah Ustaz cari syarahannya, penjelasannya cukup panjang. Sampai 8 muka surat. Fal muradu bil maskana huna at-tawadu wal ikhbat. Miskin di sini ia membawa makna tawadu, rendah diri, tidak sombong. Tawadu. Walaysa qillatul mal. Walaysa qillatul mal. Bukan makna miskin di sini sedikit harta. Bukan. Wa aslul miskin fil lughah al-khadi'. Sebab dalam bahasa Arab asal makna miskin itu khadi', orang yang merendah diri. Wa aslul faqir al-muhtaj. Sedangkan makna fakir pula orang yang berhajat. Karena Allah itu ghani. Ghani maknanya maha kaya. Maha kaya maknanya tidak berhajat kepada sesiapa. Kita dah jelaskan dengan panjang lebar makna al-ghani dan al-faqir dalam pelajaran al-asma'ul husna. Jadi makna miskin itu bukan maknanya tidak ada uang, tidak ada duit, tidak ada harta, bukan.
Sebab kata Syekh Nasaruddin Albani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Allah dapati engkau, hai Muhammad, dalam keadaan miskin, lalu Allah perkayakan kamu. Allah beri kecukupan. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hidupkan baginda di atas muka bumi dalam keadaan miskin, miskin dengan makna tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Apalagi bila kita bawa kepada hadis Nabi yang lain. Hebatnya orang yang tawadhu. Dan bahayanya orang-orang yang sombong. Coba dengar hadis ini. Supaya kita yang telah lansia, lanjut usia, ingat selalu sabda Nabi ini. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah berfirman. Itu makna hadis qudsi. Nabi sebut, tapi itu firman Allah. Tapi bukan Al-Quran. Sebab hadis terbagi dua, ada hadis Nabawi dan ada hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah berfirman. Apa kata Allah? Aku suka kepada orang yang tawadhu, humble, rendah diri. Aku suka. Tetapi terhadap penguasa yang ada otoriti, yang ada kekuasaan, yang ada kedudukan, dia tawadhu pula, orang itu lebih aku cintai. Ustaz ulang, hadis qudsi. Allah berfirman, aku sayang, aku cinta, aku suka kepada tiga golongan. Dan terhadap tiga golongan lainnya, lebih aku sukai. Ahabbu ilaihim. Siapa tiga golongan yang Allah suka? Dan siapa pula golongan yang tiga lagi yang lebih Allah sukai dan cintai? Pertama, aku suka, aku cinta, aku sayang kepada orang yang tawadhu, rendah diri, humble. Tetapi terhadap penguasa, leader, pemimpin, orang yang punya kuasa dan otoriti, tawadhu pula, rendah diri pula, humble pula, lagi aku sayang. Yang kedua, aku cintai, aku sayangi, aku suka kepada orang yang suka menderma, dermawan. Tetapi terhadap orang yang hidupnya sederhana, suka pula memberi,
dermawan, suka infak, suka sedekah. Padahal hidupnya sederhana, lebih aku sukai. Nah, yang ketiga, perhatikan lansia. Aku sayang, aku suka, aku cinta kepada orang yang tobat. Tobat. Tapi terhadap orang yang masih muda remaja, sudah tobat, lagi aku sayangi. Coba perhatikan penjelasan ayat atau hadis qudsi tersebut. Aku cinta kepada orang yang tawadhu, rendah diri. Tapi terhadap orang yang punya pangkat, kedudukan, authority, tawadhu pula. Lebih aku sukai, lebih aku cintai. Apa sebab? Apa sebab? Penguasa yang tawadhu, humble, lebih Allah sukai. Bila orang itu rakyat biasa, dizalimi, barangkali dia tidak ada kuasa hendak membalas kezaliman orang. Akhirnya dia memaafkan. Walaupun dalam hati merasa dianiaya. Tapi terhadap penguasa, dia ada otoriti. Bila dia dianiaya, bila dia difitnah, dia tak mau balas. Padahal dia ada otoriti. Penguasa seperti ini lebih Allah suka. Sebab kalau dia ingin balas, dia ada hak perintah saja. Orang-orang bawahannya yang ditugaskan. Tangkap si fulan, tangkap si fulan, tangkap si fulan. Kan banyak penguasa di dunia ini yang kadang-kadang setelah berkuasa, dia balas dendam. Itu bukan tawadhu. Banyak berlaku di dunia. Mentang-mentang ada otoriti, hukum sana, hukum sana, hukum sana. Khasnya lawan politik. Sebabnya kata Allah, bila dia berkuasa, dia tawadhu pula. Itu lebih aku cintai. Sebab dia tidak mau salah gunakan kuasa. Yang kedua, aku cinta kepada dermawan. Tapi terhadap orang yang hidup sederhana, dermawan pula, suka memberi, suka wakaf, suka menyumbang, lebih aku cintai. Apa sebab? Kalau orang itu kaya raya, lalu dia menyumbang wakaf, itu biasa saja. Karena dia memang banyak duit. Tapi orang yang hidupnya sederhana, cukup-cukup makan, anak 5, gaji 1.500. Mesti bayar sewa rumah, bayar duit sekolah anak, cukup-cukup. Tapi dia tetap dermawan. Walaupun sedikit, bantu orang susah. Allah kata, orang itu lebih aku sukai. Dan yang ketiga, aku suka kepada orang yang tobat. Tobat maknanya kembali ke pangkuanku. Kembali ke jalanku.
Itu makna tobat. Tetapi orang yang masih muda, remaja, sudah tobat. Rajin salat, rajin puasa, tak mau terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Padahal dia masih muda. Insan jenis itu lebih aku cintai. Apa sebab? Senang saja sebabnya. Sebab bila orang itu dah tua, janggut sudah putih, mata dah mula rabun, pipi sudah berkerut. Bila salat, rukuk, i'tidal, berbunyi-bunyi krok 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 krok. Lalu dia tobat. Itu wajar-wajar saja. Karena sudah banyak warning. Tapi anak-anak muda, sejak muda lagi dia dah taat. Itu maknanya. Sebab dia terpaksa lawan hawa nafsunya. Itu sebabnya Allah kata, orang tersebut lebih aku cintai. Okey. Biar hadis ini selalu jadi ingatan bagi kita warga lanjut usia. Hadirin dan hadirat, sekarang kita kembali kepada makna hadis. Allahumma ahyini miskinan. Wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan himpunkanlah aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Kita dah jelaskan tadi sedikit makna miskin. Yang kita minta ketika hidup di atas muka bumi, bukan miskin maknanya tidak ada harta, bukan. Tapi miskin dengan makna tawadhu, humble, rendah diri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya sambungan hadis qudsi tadi, Allah berfirman, aku benci kepada 3 golongan. Kalau tadi aku suka terhadap 3 golongan. Terhadap 3 golongan lagi lebih aku cintai. Lalu hadis qudsi berikutnya, aku benci kepada 3 golongan. Terhadap 3 golongan lain lebih aku benci. Aku benci kepada orang yang takabur, sombong. Tetapi terhadap orang biasa, rakyat biasa, tak ada power, tidak ada kedudukan, sombong pula, lebih aku benci. Yang kedua, aku benci kepada orang yang bakhil. Aku benci kepada orang lokek, kedekut, bakhil. Tetapi terhadap orang yang kaya raya, hartanya banyak, kedekut pula, bakhil pula,
lebih aku benci. Ada kemampuan untuk bantu tapi tak mau bantu. Nah, yang ketiga, aku benci kepada orang yang fasik, banyak buat dosa. Tetapi terhadap orang yang sudah tua bangka, terhadap orang yang sudah lanjut usia, terhadap lansia, warga emas, banyak pula buat maksiat. Lebih aku benci. Kaki botol, masih minum arak. Kaki perempuan, suka berzina, liwat, homoseksual, padahal sudah tua. Masih lagi kaki botol, kaki zina, kaki liwat. Lebih aku benci. Allahu Akbar. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, khasnya para lansia, tambah ilmu Quran, tambah ilmu hadis-hadis Nabi, supaya kita dapat kawal diri kita. Kalau sayang pada seseorang, jangan sayang secara melulu. Kalau benci kepada seseorang, jangan benci secara melulu. Semuanya dengan ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sempena hadis ini. Begitu baginda membaca, berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan bangkitkanlah aku pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang miskin. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri tersayang Rasulullah, bertanya, "Lima ya Rasulullah? Mengapa kita minta? Supaya dibangkit pada hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin." Coba dengar jawaban Nabi. Innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Karena orang miskin, Allah masukkan ke dalam syurga lebih dahulu daripada orang yang kaya raya. 40 kharifan. 40 tahun lebih dahulu orang miskin masuk syurga berbanding orang-orang yang kaya raya. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Sebab orang kaya akan ditanya oleh Allah lebih detail berbanding orang miskin. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "La tazalu qadama ibni Adam
yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat tidak boleh bergerak, maju atau mundur, tak boleh. Tetap la tazala la taz la tazalu qadama ibni Adam. Kedua-dua telapak kaki anak cucu Adam akan senantiasa berada di tempat. Tak boleh maju hatta yus'al an arba' khisalin, sehingga ditanya dulu 4 perkara. Apa dia 4 perkara yang ditanya dulu baru boleh bergerak menuju ke syurga? An umrihi fima afna. Pertama sekali tentang umurnya, kemana dia habiskan. Dia habiskan dengan enjoy, hiburan, cakap-cakap kosong, atau umurnya dia gunakan sebaik-baiknya. Attend kelas agama, salat, puasa, zikir, baca Quran, sedekah, infak, wakaf, naik haji, umrah, melayan keluarga dengan baik. Hidupnya dia isi dengan apa? Dengan berbuat baik ke atau berbuat maksiat? Itu akan ditanya. Yang kedua, wa an syababihi fima abla. Yang kedua akan ditanya masa mudanya, fima abla, kemana dia gunakan? Bergaul bebas ke atau segera tobat jadi pemuda-pemudi yang taat? Yang ketiga, an ilmihi fima amila bih. Allah akan tanya tentang ilmunya, sampai di mana dia telah laksanakan. Kita dah tambah banyak ilmu melalui kuliah online, belajar tafsir, belajar al-asma'ul husna, belajar akidah, belajar bermacam-macam. Akan ditanya, awak sudah amalkan atau belum? Pertama tentang umur, yang kedua tentang masa muda, yang ketiga tentang ilmu pengetahuan yang anda telah miliki. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ini pertanyaannya lebih detail. Wa an malihi. Allah akan tanya tentang hartanya. Min aina iktasabah wa ila aina anfaq. Mengapa Ustaz katakan yang terakhir itu, yaitu tentang harta, lebih menjelimat, lebih detail, lebih terperinci ditanya oleh Allah? Karena dalam hadis disebut, akan ditanya yang keempat tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan kemana dia salurkan. Dari mana dia perolehi
kemana dia infakkan, sedekahkan, salurkan, sumbang. Jadi terhadap harta ini tidak hanya ditanya kemana awak sumbang, awak keluar zakat ke, awak bantu ke perjuangan saudara kita di Palestin. Bukan hanya itu, tapi juga dari mana kamu perolehi harta itu. Ikut cara halal ke atau mencuri atau rasuah. Jadi yang akan ditanya tentang harta ini, dari mana kamu perolehi harta itu dan kemana kamu salurkan. Allahu Akbar. Lihat, Allahu Akbar, bila kita faham ilmu agama, apa kata Allah dalam Quran, apa kata Nabi dalam hadis, kita akan jadi insan yang under control. Kita dapat kawal diri kita. Jadi berbalik kepada hadis, mengapa kita minta hidup dalam miskin, mati juga dalam miskin, dihimpun di padang mahsyar bersama golongan miskin? Begitu ditanya oleh Aisyah, karena mereka orang-orang miskin pada hari kiamat nanti masuk ke dalam syurga lebih dahulu berbanding orang-orang yang kaya 40 kharifan. Kharifan maknanya masa yang sangat lama orang miskin masuk dulu daripada orang-orang yang hidupnya kaya. Sebab orang kaya yang banyak harta, pertanyaannya lebih detail. Orang miskin tidak. Itu alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Nabi selanjutnya menasihati Aisyah, "Ya Aisyah, la taruddil miskin walau bisyiqqi tamratin." Aisyah, berbuat baiklah terhadap orang miskin walaupun dengan secebis korma. Bisyiqqi tamratin. Korma bila dibelah jadi 2 ke, jadi 3 ke, jadi 4 ke, setiap belahan itu tu secebis bahasa kita. Kalau tidak ada harta yang banyak, sesuatu yang banyak, walaupun sedikit, bantu orang miskin. Ya Aisyah, ahabbil masakin. Sayangilah orang-orang miskin. Ini jawaban Nabi ketika dikorek oleh Aisyah, dibongkar oleh Aisyah. Apa rahasianya? Supaya Allah hidupkan dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, sebab besar ganjarannya. Itu sebabnya, kalau kita tidak miskin, bantu orang miskin, sayangi orang miskin. Wa qarribihim. Aisyah, rangkul mereka, dekati mereka. Jangan mereka dicaci. Fa innallaha yukribuki yaumal qiyamah. Bila kamu dekat dengan orang miskin, Allah juga akan dekat dengan kamu, Aisyah, pada hari kiamat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, inna hadzal du'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam
laisa litamanni al-faqr wal maskanah. Ini dia kesimpulannya. Apa dia Pak Ustaz? Kalau boleh kita buat rumusan, kesimpulan. Hadis Nabi minta agar Allah hidupkan baginda dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dihimpunkan pada hari kiamat bersama golongan-golongan miskin. Laisa hadza du'a minan nabi, inna hadza du'a minan nabi, doa nabi ini laisa litamannil faqra wal maskanah. Itu tidak bermakna kita minta supaya jadi orang yang fakir miskin, tak berduit, tidak berharta. Bukan. Salah pemahaman itu. Nah, kalau begitu apa tujuan Nabi minta hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dihimpun di padang mahsyar pada hari kiamat bersama golongan miskin? Innama talabun littawadu. Sebenarnya yang terkandung di dalam doa itu talabun littawadu wa dhillah billah. Sebenarnya tujuan Nabi berdoa demikian adalah supaya baginda jadi orang yang tawadhu, tidak sombong, suka merendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadat. Kita dijelaskan pada kertas yang kedua. Azam memasuki tahun baru, pertingkatkan ibadat. Ibadat itu diambil dari kata abdun, hamba. Dan makna ibadat at-ta'atu waz-zullah, at-tawadhu. Ibadat itu maknanya merendah diri, tidak sombong. Itu makna kita minta hidup miskin, mati miskin. Adapun maksud bangkitlah kami nanti di padang mahsyar bersama golongan orang-orang miskin. Ketika ditanya oleh Aisyah, jawab Nabi, karena orang-orang miskin yang macam itu, yang tawadhu dalam hidupnya di dunia, dia masuk ke dalam syurga 40.000 tahun sebelum orang-orang kaya masuk miskin. Sebab orang-orang kaya, pertanyaan terhadap mereka itu lebih detail berbanding orang-orang miskin. Oleh sebab itu, bila kita sedang berdoa dengan doa ini, ingat selalu penjelasan ini. Bukan minta miskin, tak ada duit, tak ada harta, bukan. Salah. Di sinilah kita perlu belajar kepada syarah al-hadis. Tidak cukup rupanya hanya terjemah harfiah, tapi kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Hadirin dan hadirat, demikianlah lebih kurang 50 minit kita bercakap tentang syarah hadis Nabi, yaitu doa minta kepada Allah supaya hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dihimpun di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Nah,